pemain muda, pemain tim nasional kita berusia 22 tahun ini sudah menetapkan hatinya. Dia berlabuh akhirnya di Dewa United untuk mengarungi musim kompetisi Liga 1 atau sekarang sudah berubah nama dengan Super League. Ya, pada Agustus nanti sudah berputar dan Rafael resmi akan memakai kostum atau jersey Dewa United. Dewa United kita tahu bersama pada musim kemarin itu berada di posisi kedua setelah sang juara Persib Bandung. Sekarang mereka sedang bersiap dengan luar biasa mendatangkan banyak pemain dan ingin tentunya meraih gelar juara pada musim yang akan datang. Semoga ya. Nah, salah satu di antara yang datang kan itu Rafael Struijk setelah dia dilepas dari Brisbane Roar dan kemudian ada santer dia berhembus kencang akan ke Persija, akhirnya dia menetapkan dengan Dewa United karena berbagai klausul tentang Rafael itu sudah sepakat disetujui dan ini juga diaminkan oleh petinggi Dewa United yaitu Ardian Satyanegara yang mengatakan bahwa Rafael sudah resmi dan semua apa yang diinginkan itu sudah sepakat ya. Bahkan sebelum itu ketika dia di Belanda, Rafael ini pelatih Dewa ya, Johannes Olderikering yang juga orang Belanda itu sudah diutus pergi ke Belanda untuk bisa menemui tentunya berbicara dari hati ke hati dengan Rafael Struijk ini dan akhirnya Rafael bisa yakin percaya dia akan bermain di Super League atau Liga 1 sebelumnya bersama dengan Dewa United. Memang banyak yang menyayangkan ya bahwa pemain muda seperti dia sebaiknya bermain di luar untuk karir dia di Eropa, tapi karena memang belum ada tempat sementara kompetisi sudah di depan mata, mungkin ini yang dipikirkan oleh Rafael Struijk sehingga karena semua cocok dengan keinginan dia dalam berbagai klausul termasuk gaji dia dan fasilitas-fasilitas lain yang dia dapatkan bersama dengan Dewa United, makanya dia menentukan sikap bermain dulu ya, sehingga ada jam bermain yang banyak yang akan nantinya ini berimbas di tim nasional kan, karena Patrick Kluivert sebagai pelatih yang mempersiapkan timnas kita menuju ke putaran keempat ya, entah kita bermain di Qatar atau di Arab Saudi, itu akan melihat pemain-pemain yang punya jam bermain yang banyak di klub-klub mereka. Nah, salah satu itu yang membuat hati dari Rafael ini memilih di Dewa United ya. Semoga pelatih Rickering ini bisa mendapatkan bisa memberikan jam bermain yang banyak buat dia karena persaingan juga di depan kan sangat ketat juga di Dewa United. Nah, dia akan bergabung dengan pemain-pemain tim nasional lainnya yang sudah lebih dulu tentunya dipanggil, ya pernah dipanggil seperti Egy, ya ada Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara kan sudah ada di sana. Bahkan mantan-mantan pemain nasional seperti Wahyu Prasetyo datang dari Maluku United, Endo Febriansa yang juga datang dari Persib Bandung itu bergabung. Sehingga ini udah reuni banyak nih pemain-pemain timnas. Dan kita semua sebagai penggemar tim nasional Indonesia berharap bahwa dia akan tampil bagus, tampil gemilang bersama dengan Dewa United di Super League. Ya, siapa tahu dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak juga. Ya, siapa tahu ya. Dan dia kembali bisa mendapatkan tempat di timnas kita di lini serang karena kita tahu bersama sejauh ini ada Ole Romeni yang ada di sana yang menggeser posisi dari Rafael Struijk karena ketika di zamannya STY kan dia selalu mendapat tempat, tapi ketika Kluivert masuk sejak Januari lalu dan posisi itu ditempati oleh Romeni, apalagi Ole Romeni sudah bisa mencetak 3 gol dari 4 pertandingan dia, itu luar biasa. Yang kalau Ole Romeni tidak mengalami masalah, ya dia akan terus dimainkan. Tetapi kita akan tunggu kalau memang permainan dari Rafael itu bagus, ya pasti ada opsi-opsi yang dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Nah, Ole Romeni sedang cedera saat ini setelah tampil di Piala Presiden bersama dengan Oxford United. Dan ketika melawan Arema dia diganjal oleh Paulinho, dia keluar karena pergelangan kaki kanan dari Ole itu bermasalah. Ya kita juga mendoakan semoga Ole cepat sembuh. Tapi kalau memang Ole belum bisa tersedia, paling tidak sampai di FIFA Matchday pada bulan September, ya pasti posisi Rafael bagus, terbuka untuk bisa bermain di lini serang timnas kita. Ya, karena kita akan bermain di putaran keempat itu pada Oktober. Oke. Dari Rafael kita bergeser ke John Schraven. Ini pemain muda juga yang saat ini dipersiapkan oleh pelatih Gerard van den Berg di Piala AFF atau Asian Cup U23 yang besok mulai bertanding ya. Kita menghadapi Brunei dan John Schraven ada di lini serang kita. Ya, dari FC Dordrecht
Dia U21 dia udah lepas, dia sudah mengakhiri, sudah pamit, ya berpamitan juga dengan teman-teman tentunya di Dordrecht, dan dia memilih bermain di Bali United. Ya, Bali juga tim yang bagus, tim yang baik, yang markas mereka sangat oke banget karena dipakai oleh tim nasional senior dan sekarang juga dipakai oleh tim U17 kita di bawah Nova Arianto untuk melakukan pelatnas di sana, karena tim U17 kan nanti akan ikut di Piala Dunia di Qatar ya, bulan November yang akan datang. Nah, Jens Raven ada di sana. Ini bagus ya, anak muda, dan ini akan tumbuh persaingan yang ketat di lini serang ketika Ravensburg ada di Bali United dan Rafael ada di Dewa United. Nah, kita akan tunggu tentunya, apalagi kalau kedua klub itu bertemu. Wah, rame untuk menyaksikan pemain-pemain muda yang berbakat ini untuk bisa menjadi pencetak gol di masing-masing klub mereka. Jadi selamat datang untuk Rafael dan selamat datang juga untuk Jens Raven untuk ikut di kompetisi Super League gitu. Karena kalau bisa dilihat kan dia tidak mendapat kesempatan banyak di Dordrecht untuk bermain di tim yang lebih ke atas ya. Dia hanya di tim U21-nya juga. Jadi jam bermain diperlukan oleh Jens Raven. Karena bukan tidak mungkin Jens Raven juga dilirik untuk bisa bermain di tim senior. Karena sekarang kan dia menjadi tumpuan harapan bagi Vandenberg di Piala ASEAN ini, dan sedang mentargetkan untuk bisa melaju ke final dan bisa menjadi juara. Bukan tidak mungkin kalau Raven bisa menjadi pencetak gol lagi, dia ya berpeluang untuk dipanggil lagi di tim nasional senior. Sehingga di depan itu makin banyak ya. Kalau ada Ole, ada Rafael, ada Jens Raven, itu bagus. Ada Ramadan Sananta yang sering bermain di Liga ada di klub Brunei sana ya, untuk ikut di Super League di Malaysia. Dan kita juga masih punya Mauro Silstra yang sedang sekarang diurus naturalisasi dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini opsi-opsi banyak bagi Patrick Kluivert untuk memainkan sejumlah pemain muda di tim nasional kita. Dan saya Bung Ropan berbicara.